Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan update lagi ya untuk salah satu token yang baru rilis di jaringan Sui. Ini di request dari Badai Hitam. Eh, sekal- Sekalian kuliti token Turbos Finance di jaringan Swibly. Channel Indo belum ada yang ngebahas, lagi rame di Twitter soalnya. Oke, kita akan coba untuk bahas ya. Turbo Finance ini sebuah proyek baru yang kemarin baru aja melakukan penawaran perdana mereka. Teman-teman baru listing teman-teman di beberapa exchange. Hari ini Turbos ya namanya Turbos itu berada di kisaran harga Rp36. Terjadi kenaikan sekitar 1%. Jika kita perhatikan dari supply-nya ada sekitar 10 miliar koin ya teman-teman. 10 miliar koin, dan kalau kita pantau dia dari Swisscan, di sini kita dapat informasinya ada supply yang beredar sekitar 3,7 miliar. Jadi dari 10, 3,7 udah listing, berarti sekitar 6,3 lagi yang masih berada di mereka punya blockchain, teman-teman. Jadi masih ada sekitar ya 63% ya koin yang belum rilis ke market. Jika kita perhatikan, ini adalah project berbasiskan dengan DeFi, teman-teman. Jadi decentralized finance ya. Dia ada DEX yang katanya hyper efficient decentralized exchange. Em, Seperti biasa yang namanya DEX itu bertujuan untuk menjadi exchange yang sifatnya decentralized ya, yang biasanya memang fee transaksinya cenderung murah. Tapi ini mereka nggak pakai kata murah, mereka pakai hyper efficient. Kemudian di menu bagian bawahnya ini juga ada kayak aplikasi kayak jam gitu ya. Mungkin ini sebagai semacam pendanaan gitu untuk ICO. Kalau ada koin-koin yang baru mau listing itu bisa mendapatkan pendanaan dari menggunakan fitur decentralized finance yang mereka miliki, which is sebenarnya bagus. Kemudian mereka juga berusaha untuk menciptakan yang namanya mekanisme AMM, auto auto market maker, teman-teman, yang memang biasanya memang merupakan proyek yang biasa di dalam sebuah proyek DeFi. Memang tujuannya untuk meningkatkan likuiditas, teman-teman. Itu sih dari beberapa news. Di sini juga mereka mengatakan with a minimalist design, user friendly. Jadi harusnya sih mudah untuk dipakai ya. Langsung aja aku coba buat cek dia dari website resminya turbos.finance. Ini website resminya, memang tujuan mereka diciptakan itu adalah sebagai platform perdagangan, kemudian juga ada platform earn, which is di dalamnya ada liquidity and earn fees from trades on turbos. Jadi bisa di staking, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita langsung meluncur ke DEX-nya, ini DEX-nya dia punya fitur di mana bisa melakukan swap token. Terserah bisa swap ke token apa aja yang memang support jaringan dari Sui. Sui sendiri masih terbilang baru ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan kok sedikit ya koin yang rilis atau koin yang bisa ditukar ya, karena memang Sui sendiri masih baru, dan ini juga salah satu project yang cenderung masih baru. Di sini juga langsung ada fitur earn-nya, kemudian juga ada bridge-nya di mana bisa melakukan transaksi ke lintas blockchain yang lain. Jadi sebenarnya bagus, teman-teman. Jadi dia disupport oleh Wormhole. Itu dari supply harga udah. Kemudian ini ketika mereka melakukan penawaran ya, ada token sales di kisaran 9 Mei sampai 15 Mei kemarin. Mereka ada rilis sekitar 10,5% token ke market, which is itu artinya sekitar 1,5 miliar koin ya yang dibagikan ke market. Dan ini white papernya sekilas sih. Jadi dia menggunakan keunggulan sebagai maximize capital efficiency. Jadi mungkin fee transaksinya cenderung murah dan juga ya tentunya aman ya, teman-teman. Itu sih. Nah, paling sih yang kita agak wanti-wanti adalah SEC, revisi revisi aturan menargetkan peraturan aset digital dan juga DeFi. Ini hati-hati. Ini news benar-benar berdampak sama pergerakan dari koin-koin DeFi atau token DeFi, teman-teman. Nggak cuma yang baru listing, yang udah besar-besar pun juga terdampak sama news ini. Dan sekarang nggak cuma SEC tapi juga Department of Justice Amerika Serikat itu bakalan sangat-sangat gencar untuk bikin regulasinya, karena DeFi sendiri itu dianggap berbahaya ya. Artinya ada banyak hacker yang pernah menyerang DeFi dan menyebabkan kerugian para investor. Tentunya ini coba buat ditangani seperti apa.
Gimana untuk price actionnya? Jika kita perhatikan hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran 227.100 teman-teman. Jadi sudah terjadi kenaikan harga ya sedikit di perdagangan hari ini. Demikian juga dengan BTC dominance-nya yang ikut-ikutan naik. Kalau untuk Turbo sendiri di time frame daily dia awal listing ini kita pakai exchange KuCoin itu langsung ngepump naik sampai kisaran harga 0,04 dolar. Tapi at the end hari ini harganya cuma 0,002. Artinya adalah kalau kita perhatikan ada orang yang beli di pucuk dan dia harusnya sih sudah minus sekitar 95% ya. Jadi siapa yang ada ikut penawaran perdana baru mereka listing di KuCoin langsung beli. Padahal belinya harga di pucuk. At the end harganya udah turun lumayan parah teman-teman. Kalau kita perhatikan dari time frame 4 jam pergerakan dari Turbos sendiri ini nggak terlalu gimana-gimana ya menurut saya. Harganya turun terus dalam posisi downtrend. Sekarang kita coba gunakan perbandingan dia dengan exchange Bybit. Nah di sini lebih jelas sih. Pertama kali listing di Bybit juga kurang lebih posisinya sama, ngepump sampai harga 0,02 dolar. Tapi sekarang udah terkoreksi cukup dalam teman-teman. Kalau kita perhatikan dari volumenya cenderung kecil dan juga pergerakannya terus mengalami penurunan. Menurut saya sih yang paling saya concern adalah supply daripada Turbos yang udah cepat sekali naik gitu loh. Jadi awal-awal rilis aja kan mereka cuma mana tadi itu. Nah ini mereka cuma menawarkan sekitar 10,5%. Which is kalau ini dipertahankan dalam beberapa waktu, sebenarnya dengan supply segini aja udah cukup bikin harga dari Turbos bisa menguat. Tapi kok cepet banget dia itu nambah supply-nya sampai 3,7 miliar. Ini menurut saya terlalu dini ya. Menurut saya ini harusnya bisa ditunda dulu nih. Jangan di-sharing dulu ke market sekitar 2 miliar koin, teman-teman. Jadi ya udah karena udah terlanjur masuk ke market ya, terjadi inflasi. Sementara koinnya baru rilis juga dan kebetulan Bitcoin sih waktu itu sideways ya di tanggal 15, mana tanggal 15. Jadi oh ini time frame 4 jam. Berarti tanggal 15 itu kisaran di sini, teman-teman. Jadi waktu Bitcoin itu sideways, si si Turbos ini baru listing ya. Jadi langsung harganya malah turun. Ya itu sih paling yang jadi concern buat saya sekarang. Harganya udah terlanjur turun dan untuk Turbos sendiri dia belum punya level support lagi ya. Sementara level support terakhir ya di harga sekarang teman-teman ada di range harga 0,002 dolar ini. Dan kalau kita perhatikan tadi ada beberapa news yang cukup penting, terutama ini menurut saya ya. Komisi Sekuritas dan juga Pertukaran Amerika Serikat atau SEC itu mengusulkan menekankan pertukaran aset digital platform keuangan desentralisasi harus terdaftar ke regulator. Ini akan menjadi ancaman buat yang namanya platform DeFi. Ya semoga sih untuk Turbos ini nggak terjadi masalah. Kalau kita perhatikan dari volume transaksinya juga lumayan masih baru. Jadi nggak terlalu banyak ya jumlah transaksinya, tapi at the end menurut saya cukup banyak yang pakai juga ya di jaringan ini. Ya semoga kedepannya bisa growth sih buat pergerakannya. Kalau buat harganya gimana? Apakah bisa naik atau enggak? Ya tentunya menurut saya untuk sekarang kita harus biarin dulu harga dari Turbos ini. Kalau dia koreksi ya biarin dia koreksi. Kenapa? Karena dia baru aja rilis. Market sedang menimbang-nimbang nih berapa harga wajar buat Turbos ini. Apakah dia di harga sekarang ini termasuk mahal? Kalau termasuk mahal maka harganya kemungkinan akan dibawa turun kembali. Tapi kalau di harga sekarang dibilang murah ya bisa jadi Turbos biasanya akan menunjukkan tanda-tanda sideways. Tanda-tanda sideways merupakan indikasi awal di mana Turbos ini mengalami fase akumulasi. Teman-teman bisa aktifkan indikator lokan untuk memantau ya, siapa tahu ada yang memantau. Perhatikan kalau ada gerak-gerik daripada smart money itu bisa jadi sebagai simbol akumulasi. Jika kita perhatikan sih untuk sekarang posisinya di time frame 1 jam belum ada pergerakan sama sekali dari smart money. Jadi menurut saya masih harus concern kemungkinan pergerakan turun itu masih sangat-sangat mungkin buat sekarang. Itu aja buat Turbos, semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada koin lain buat dibahas, bisa tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.